Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-143. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles memang sudah bertekad untuk melihat apa yang ada di dalam padepokan itu. Mereka dengan tabah akan menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Mungkin kita akan ditangkap dan dibantai di dalam padepokan yang berisi orang-orang dari aliran hitam itu, berkata Ki Lemah Teles. Atau kita akan diserahkan sebagai korban kepada iblis, sebagaimana anak binatang yang diletakkan di atas seonggok kayu kering dan kemudian mereka nyalakan, sehingga kita akan terbakar hidup-hidup, sahut Ki Sambi Pitu. Ki Lemah Teles tertawa. Katanya, tetapi sebelumnya kita tentu akan dipelihara sebaik-baiknya sampai saatnya purnama naik. Bukankah korban itu hanya diberikan setiap bulan purnama penuh? Ki Sambi Pitu itu pun tertawa. Katanya, bukankah itu lebih baik daripada kita saling membunuh di antara kita sendiri? Jika kita mati di padepokan orang berilmu hitam itu, rasa-rasanya kematian kita ada juga gunanya, meskipun hanya sedikit. Ki Lemah Teles segera memotongnya. Cukup, cukup. Kau hanya akan mengatakan bahwa aku telah melakukan kesalahan dan bahkan pantas dikasihani. Tetapi jangan mengira bahwa kelak aku mengurungkan tantanganku untuk berperang tanding. Bukan hanya kau, tetapi orang-orang yang telah membuat hidupku kesepian. Tetapi Ki Sambi Pitu tertawa pula. Katanya, apakah kita masih akan dapat keluar dari padepokan itu? Ki Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, aku akan menantang pemimpin padepokan itu untuk berperang tanding. Orang itu harus tahu siapakah Ki Lemah Teles. Bukankah kita tidak akan menunjukkan sikap permusuhan? Kita memang tidak. Tetapi jika mereka memaksakan permusuhan itu, apa boleh buat? Ki Sambi Pitu tidak menjawab. Sementara itu, keduanya menjadi semakin dekat dengan padepokan yang belum mereka kenal itu. Sejak hutan Jati Malang dibuka, maka orang-orang yang belum dikenal memang sering melintasi jalan-jalan di kaki Gunung Lawu itu. Hubungan antara dua lingkungan sebelah menyebelah, hutan Jati Malang itu berjalan semakin lama semakin ramai. Namun perkembangan ilmu hitam itu membuat beberapa daerah yang terpengaruh menjadi agak tertutup kembali. Tetapi ketika dua orang berkuda lewat di jalan-jalan padukuhan, orang-orang yang melihat mereka tidak terlalu banyak memperhatikannya. Mereka memang sudah mengira bahwa kedua orang itu adalah orang-orang yang ingin melihat-lihat lingkungan di belakang hutan Jati Malang, sebagaimana sering terjadi sebelumnya. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles pun memanjat terus menuju ke padepokan dari sebuah perguruan yang melandasi ajarannya
dengan ilmu hitam. Beberapa saat kemudian, maka Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles itu pun menjadi semakin dekat dengan padepokan yang mereka tuju. Mereka telah berada di jalan yang langsung menuju ke pintu gerbang padepokan yang berdinding kayu-kayu utuh, bulat yang dirangkai berjajar rapat. Sebuah padepokan yang terhitung besar, desis Ki Sambi Pitu. Bukan besar, yang jelas kita lihat padepokan ini cukup luas. Agaknya di dalamnya terdapat bangunan-bangunan besar dan kecil bagi para penghuninya, sahut Ki Lemah Teles. Ki Sambi Pitu termangu-mangu sejenak, namun kemudian katanya, "Marilah, kita sudah bertekad untuk masuk ke dalamnya." Demikianlah, kedua orang itu pun langsung melarikan kudanya ke pintu regol padepokan yang tertutup. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles menghentikan kuda mereka di depan regol. Mereka melihat pada pintu regol sebuah lubang yang kemudian telah dibuka dari dalam. Dari lubang itu, Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles melihat wajah seseorang yang nampaknya memang garang sekali. Seorang yang bermata tajam dan berkumis tebal. Ki Sambi Pitu yang tepat berada di muka lubang itu pun mengangguk sambil tersenyum. Katanya, "Selamat pagi, Kisanak." Orang yang berada di belakang pintu itu bertanya dengan nada berat, "Siapakah kalian? Dan untuk apa kalian kemari?" "Kami datang dari seberang hutan Jatimalang, Kisanak. Kami ingin berkenalan dengan penghuni padepokan ini," jawab Ki Sambi Pitu. Wajah orang itu nampak berkerut. Dipandanginya Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles berganti-ganti. Namun kemudian katanya, "Pergilah, kami tidak memerlukan kalian." "Mungkin kalian memang tidak memerlukan kami, Kisanak. Mungkin kamilah yang memerlukan kalian," jawab Ki Sambi Pitu. "Itu urusan kalian," sahut orang itu. "Tetapi pergilah." "Maaf Kisanak, kami ingin berbicara serba sedikit. Mungkin kita dapat membuat hubungan yang saling menguntungkan," berkata Ki Sambi Pitu. "Tidak," jawab orang itu. "Kami tidak membuat hubungan dengan siapapun yang belum kami kenal." "Kita dapat memperkenalkan diri," jawab Ki Sambi Pitu. Tetapi orang itu justru membentak, "Cukup! Pergilah, atau kami akan mengusir kalian." Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles saling berpandangan sejenak. Namun Ki Lemah Teleslah yang kemudian berkata, "Bagaimana kalau kita mencoba untuk berbicara dan menjajaki segala kemungkinan?" "Sudahlah, pergilah. Aku menjadi muak melihat wajah kalian berdua." Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles menjadi kehilangan harapan. Meskipun demikian, keduanya tidak segera pergi sehingga orang di belakang pintu gerbang itu membentak, "Cepat pergi! Apalagi yang kalian tunggu?" Ketika keduanya benar-benar akan meninggalkan tempat itu, maka tiba-tiba saja terdengar suara dari dalam. "Ada apa? Dua orang yang ingin masuk ke padepokan ini, Kiai." "Untuk apa?" bertanya suara itu. "Tidak jelas. Mereka hanya menyebutkan ingin membuat hubungan dengan kita di sini." "Hubungan apa?" bertanya suara itu. "Juga tidak jelas."
Jawab orang yang berkumis tebal itu. Namun Ki Sambi Pitu mempergunakan kesempatan itu. Katanya hampir berteriak. Kami ingin membuat hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Sejenak suasana menjadi hening. Namun tiba-tiba terdengar suara. Buka pintu gerbangnya. Biarlah dua orang itu masuk. Orang yang wajahnya nampak dari lubang pintu gerbang yang masih terbuka itu nampak ragu-ragu, tetapi suara dari dalam itu berkata sekali lagi, Buka pintu gerbang, aku ingin bertemu dengan mereka. Tidak terdengar jawaban, namun sejenak kemudian terdengar selarak pintu yang berat itu terangkat. Kemudian perlahan-lahan pintu itu pun terbuka. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles terkejut. Ternyata di belakang pintu itu berdiri beberapa orang yang bersenjata telanjang. Kemudian seorang lagi yang berdiri terpisah. Pakaiannya nampaknya agak berbeda dengan yang lain. Warna pakaiannya lebih cerah dan penampilannya pun nampak lebih rapi dan bersih. Meskipun demikian, laki-laki itu nampak tidak muda lagi, meskipun belum setua Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles. Marilah Kisanak, berkata orang itu sambil tersenyum. Aku merasa mendapat kehormatan karena Kisanak bersedia singgah di padepokan yang tidak berarti ini. Terima kasih atas perkenan Kisanak menerima kami berdua, jawab Ki Sambi Pitu. Orang yang berpakaian rapi itu pun kemudian telah mempersilahkan Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles untuk naik ke pendopo. Dengan ramah orang berpakaian rapi itu pun kemudian telah mengucapkan selamat datang kepada kedua orang tamunya. Kami jarang sekali mendapat kunjungan orang lain, berkata orang berpakaian rapi itu. Sehingga karena itu, maka orang-orangku menjadi sulit untuk bergaul. Tetapi kunjungan kalian berdua akan membuka kemungkinan-kemungkinan baru bagi padepokan kami. Kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat baik ini, berkata Ki Lemah Teles kemudian. Tetapi jika aku boleh mengetahui, apakah keperluan Kisanak berdua ini sebenarnya? Bertanya orang itu. Sudah aku katakan, kami sebenarnya sedang mencari hubungan dagang dengan penghuni di belakang hutan Jatimalang ini. Di belakang? Kemana sebenarnya hutan itu menghadap? Bertanya orang berpakaian rapi itu. Maksudku, mereka yang tinggal di kaki Gunung Lawu yang dibatasi oleh hutan Jatimalang. Maaf, orang-orang di seberang hutan itu menyebut daerah ini di belakang hutan Jatimalang. Orang itu tertawa pula, katanya. Sebenarnya bagi kami memang tidak ada bedanya. Sebutan apapun dapat kami terima, asal sebutan itu menunjuk dengan jelas. Orang itu berhenti sejenak, lalu katanya, dagang apakah yang Kisanak jalankan sekarang? Apa saja, jawab Ki Sambi Pitu. Tetapi yang terutama adalah hasil bumi dan kerajinan tangan. Aku dengar di daerah ini terdapat kelebihan bahan, pangan padi, jagung, dan ketan. Tetapi kami juga ingin membeli gerabah dalam jumlah yang besar. Orang itu tertawa pendek, katanya, jika demikian, kenapa kalian pergi ke sebuah padepokan? Biasanya padepokan
mempunyai tanah yang luas digarap oleh para cantrik, sehingga kadang-kadang hasilnya cukup melimpah dan berlebihan. Demikian pula para cantrik sering membuat benda-benda lain yang menjadi kebutuhan sehari-hari, apapun wujudnya. Mungkin barang-barang kerajinan dari bambu, atau dari kayu, atau gerabah atau apapun. Orang yang berpakaian rapi itu ternyata seorang yang berhati terbuka. Ia banyak tertawa dan mengatakan apa yang dipikirkan. Kisanak berdua, berkata orang itu kemudian, "Aku tidak yakin kalian benar-benar seorang pedagang. Mungkin kalian berdua sedang bertualang, tetapi mungkin pula kalian memang ingin melihat apakah yang ada di belakang dinding padepokan ini. Tetapi itu bukan soal bagi kami, selama kalian tidak mengganggu semua kegiatan yang kami lakukan." Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Ki Lemah Teles itu pun berkata, "Kisanak, kami benar-benar pedagang yang sedang mencari lubang-lubang kemungkinan untuk membuka jalur perdagangan. Kami sedang menjajaki apa yang dapat kami bawa dari daerah ini ke seberang hutan Jatimalang, dan sebaliknya, apa yang dapat kami bawa dari seberang hutan itu ke daerah ini." Orang itu masih saja tertawa, namun tiba-tiba ia bertanya, "Siapakah nama kalian berdua?" "Namaku Sambi Pitu, dan saudaraku ini dipanggil Ki Lemah Teles." Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles. Orang itu mengulang, "Nama yang baik. Tetapi kami juga belum mengetahui nama Kisanak," desis Ki Sambi Pitu. "Namaku Gondowiro, tetapi orang lebih senang memanggilku Kiai Banyu Bening." Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba Ki Lemah Teles bertanya, "Jadi menurut Kiai, bagaimana sebaiknya kami memanggil? Kiai Gondowiro atau Kiai Banyu Bening?" Orang itu tertawa pula. Katanya, "Terserah Kisanak, tetapi murid-muridku di padepokan ini memanggilku Kiai Banyu Bening. Bahkan orang-orang di sekitar padepokan ini juga memanggilku Kiai Banyu Bening." "Maksud Kiai, orang-orang di sekitar padepokan ini juga berguru kepada Kiai?" "Ya, tetapi itu terjadi begitu saja. Maksudku, bukan akulah yang memaksa mereka untuk mengikuti aku, tetapi mereka sendiri berniat demikian." Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles itu pun mengangguk-angguk pula. Sementara Kiai Banyu Bening itu pun berkata, "Nah, Kisanak, kalian telah melihat isi padepokan kami. Tetapi jika kalian benar-benar berdagang, tidak ada yang dapat kami perdagangkan di sini." "Maksudku, jika kami tidak dapat membeli hasil bumi atau hasil kerajinan, kami dapat menawarkan barang-barang yang dibutuhkan oleh padepokan ini. Misalnya alat-alat pertanian, atau barang-barang yang terbuat dari besi dan baja lainnya. Senjata misalnya." Kiai Banyu Bening mengerutkan dahinya, namun kemudian ia menggeleng. Katanya, "Sampai sekarang, kami dapat mencukupi kebutuhan kami sendiri. Tetapi aku tidak tahu kelak, jika padepokan kami ini berkembang, mungkin kami memerlukan beberapa jenis senjata. Meskipun demikian, kami tidak akan membeli dari kalian. Kami dapat mengirim orang langsung ke seberang hutan Jatimalang untuk menghubungi beberapa orang pandai besi yang cakap. Dengan demikian, kami akan dapat membeli senjata dengan harga yang lebih murah. Jika kalian benar-benar pedagang, kalian tentu akan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya." "Tetapi Kiai Banyu Bening,
Sebaiknya kalian tidak membeli senjata kepada pandai besi. Kiai Banyu Bening harus berhubungan dengan seorang empu yang mampu membuat pusaka yang pantas bagi Kiai Banyu Bening dan murid-murid Kiai. Kiai Banyu Bening tertawa berkepanjangan. Katanya, "Jangan ajari aku Kesambi Pitu dan Ki Lemah Teles. Aku memimpin padepokan, bukannya baru sejak kemarin pagi, tetapi sudah berpuluh tahun. Karena itu aku tahu apa yang sebaiknya aku lakukan." Kesambi Pitu mengangguk-angguk, sementara Ki Lemah Teles berkata, "Maafkan Kiai, kami hanya bermaksud agar dagangan kami dapat laku." "Nah, aku sudah memberi kesempatan kepada Kisanak berdua untuk memasuki padepokan kami. Nampaknya tidak ada lagi yang akan kita bicarakan kemudian. Kami akan mempersilahkan Kisanak untuk meninggalkan padepokan ini." "Baiklah Kiai," jawab Kesambi Pitu. "Kami mohon diri." "Kesempatan seperti ini jarang sekali kami berikan kepada orang lain. Karena itu kalian berdua tentu merasa beruntung dapat memasuki padepokan kami." Ya, jawab Ki Lemah Teles. "Kami memang merasa beruntung." "Nah, sekarang kami persilahkan kalian meninggalkan padepokan kami." Kesambi Pitu dan Ki Lemah Teles itu pun kemudian telah turun dari pendopo. Namun ketika mereka berada di halaman, mereka terhenti sejenak. Mereka tertarik pada sebuah bangunan yang menarik, seperti yang pernah mereka lihat di Padukuhan, sebuah bangunan batu yang ditata dengan baik. Lebih baik dan lebih besar dari bangunan serupa yang terdapat di padukuhan-padukuhan itu. Di bagian atasnya datar, sedangkan di 4 sisinya terdapat tangga untuk naik. Di sebelah bangunan itu terdapat bangunan lain yang lebih tinggi. Namun yang menarik, di atas bangunan batu yang lebih tinggi itu terdapat batu nisan kecil. Kiai Banyu Bening yang mengetahui bahwa kedua tamunya tertarik kepada kedua bangunan yang terbuat dari batu itu bertanya, "Apakah kalian belum pernah melihat bangunan kecil seperti itu?" "Belum Kiai," jawab Kesambi Pitu dan Ki Lemah Teles hampir berbareng. Tetapi Kiai Banyu Bening itu menyahut, "Kalian tentu sudah pernah melihat di sebuah padukuhan bangunan seperti itu, tetapi lebih kecil, terdapat di beberapa padukuhan. Biasanya ditempatkan di luar dinding padukuhan, dipagari cukup rapat, sehingga jika diselenggarakan upacara di dalamnya, tidak akan terganggu oleh lingkungan di luarnya." Kesambi Pitu dan Ki Lemah Teles mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Ki Lemah Teles bertanya, "Lalu apa yang dilakukan oleh orang-orang padukuhan itu dalam upacara tertutup itu?" Orang itu mengerutkan dahinya, namun kemudian sebagaimana sejak semula, orang itu tertawa lagi. Katanya, "Kau tidak akan mengetahui makna dari upacara yang kami lakukan, karena kau tidak berpegang pada ilmu yang kami yakini." Kesambi Pitu dan Ki Lemah Teles masih mengangguk-angguk. Tetapi Ki Lemah Teles itu pun bertanya lagi, "Lalu apa artinya batu nisan kecil di atas bangunan yang agak tinggi itu?" Wajah orang itu tiba-tiba menjadi suram. Katanya dengan nada rendah, "Itu adalah bangunan khusus yang sangat berarti bagiku pribadi. Yang dikuburkan di bawah bangunan itu adalah anakku. Anakku mati dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Pada umur 1 tahun, anakku mati terbakar.
Oh, Ki Sambi Pitu berdesis. Aku ikut berduka cita atas peristiwa itu. Tetapi bagaimana hal itu dapat terjadi? Serangan itu datang demikian tiba-tiba. Ketika aku sedang bertempur, musuh-musuhku yang licik itu telah membakar rumahku. Rumahku terbakar seisinya, termasuk anakku. Bagaimana dengan ibunya? Bertanya Ki Lemah Teles. Kesuraman di wajah Kiai Banyu Bening itu tiba-tiba larut. Yang kemudian nampak di wajahnya adalah senyumnya. Katanya, istriku adalah perempuan gila. Yang datang membakar rumahku itu adalah laki-laki yang membuatnya gila. Ia lari dengan laki-laki itu dengan meninggalkan bayinya yang belum genap setahun. Bahkan kemudian dengan tidak langsung, ia telah membunuh bayi itu dengan tangan laki-laki yang buas itu. Bayiku mati dalam nyala api. Aku masih sempat mendengar bayi itu menangis meraung-raung. Namun kemudian, aku sendiri menjadi pingsan. Lukaku arang keranjang. Bahkan laki-laki itu dan kawan-kawannya menyangka bahwa aku telah mati. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles mengangguk-angguk kecil. Sementara Kiai Banyu Bening itu berkata selanjutnya, waktu itu, suara tangis bayiku itu bagaikan menarik nyawaku lewat ubun-ubunnya. Mengerikan sekali. Orang itu berhenti sejenak, namun kemudian katanya sambil tertawa berkepanjangan, semakin lama semakin keras. Tetapi sekarang, suara tangis bayi yang terbakar itu bagiku bagaikan lagu yang sangat merdu, yang terdengar bergema di langit yang didendangkan oleh peri-peri yang sangat cantik, sambil melambai-lambaikan tangannya turun ke bumi untuk mengusap seluruh tubuhku yang dihangatkan oleh api yang berbau mayat itu. Wajah Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles menjadi tegang. Kengerian yang pernah dibayangkan sebelumnya itu rasa-rasanya semakin nampak menerawang di kepala mereka. Namun Kiai Banyu Bening itu masih saja tertawa berkepanjangan. Bahkan kemudian katanya, laki-laki yang telah membawa istriku itu, dan bahkan istriku itu sendiri, harus mati di dalam nyala api. Mereka telah membunuh anakku. Anakku bagiku adalah segala-galanya. Suara tertawa laki-laki itu terdiam ketika Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles memandang wajahnya. Mereka terkejut. Di wajah itu tidak lagi membayang tawa dan senyum, tetapi yang nampak adalah nyala api neraka di sorot matanya. Tiba-tiba saja orang itu menggeram. Pergilah, kau sudah terlalu banyak mengetahui tentang isi padepokan ini, yang seharusnya tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jangan kembali lagi, kau telah melanggar paugeran padepokan kami. Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles tidak menjawab. Keduanya telah melangkah ke kuda mereka. Kemudian keduanya telah menuntun kuda mereka ke pintu gerbang. Pintu gerbang itu pun terbuka. Orang yang berwajah garang, bermata tajam dan berkumis tebal itu berdiri dengan tegang di sebelah pintu. Beberapa orang dengan senjata telanjang tegak mematung memandangi Ki Sambi Pitu dan Ki Lemah Teles yang lewat sambil menuntun kudanya. Demikianlah, maka sejenak kemudian keduanya telah berpacu meninggalkan padepokan yang menyimpan 1000 macam pertanyaan itu. Sambil melarikan kuda mereka untuk keduanya menjauhi padepokan itu, Ki Sambi Pitu itu pun berkata, ternyata kita memang masih beruntung dapat keluar dari padepokan itu. Yang kita cemaskan itu
ternyata tinggal menunggu waktu saja, berkata Ki Lemah Teles. Mengerikan sekali, sahut Ki Sambipitu. Kita memang harus menghentikannya, desis Ki Sambipitu kemudian. Nampaknya Kiai Banyu Bening itu menderita semacam penyakit yang sangat berbahaya, berkata Ki Lemah Teles kemudian. Penyakit apa? Bertanya Ki Sambipitu. Hatinya telah dicekam oleh dendam yang membara. Kematian anaknya tidak pernah diikhlaskannya, sehingga hidupnya menjadi sangat gersang. Ia ingin menuntut kematian anaknya dengan kematian dan kematian. Itulah yang membayangi upacara hitam yang dilakukan oleh para pengikutnya, berkata Ki Sambipitu. Apa yang terjadi sekarang adalah semacam pemanasan. Pada saatnya, maka bayi-bayilah yang akan menjadi korban. Orang gila itu akan merasa sangat berbahagia mendengar jerit tangis bayi yang dikorbankannya. Sebagaimana dikatakannya, seperti kidung yang dijendangkan oleh peri-peri yang cantik, tetapi tidak di langit. Peri-peri itu bangkit dari pusat bumi yang kelam, yang membawakan lagu-lagu kematian. Ki Sambipitu berhenti sejenak, namun kemudian ia berkata, tetapi sayang, bahwa Kiai Banyu Bening tidak menantang orang-orang yang terlibat kematian bayinya itu dengan perang tanding. Aku bungkam mulutmu jika kau masih saja mengigau tentang perang tanding, geram Ki Lemah Teles. Ki Sambipitu tertawa, namun ia menjauhkan kudanya dari kuda Ki Lemah Teles yang menggeram. Namun kedua orang itu terkejut ketika mendengar derap kaki kuda. Ketika mereka berpaling, mereka melihat 4 ekor kuda yang berpacu seperti dikejar hantu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.